Sekutu lama pun tidak selalu satu suara. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengeluarkan pernyataan yang cukup tegas. Ia memperingatkan bahwa Eropa tidak boleh hanya menunduk jika ada tindakan agresif yang merugikan kepentingan mereka. Macron mendorong Uni Eropa untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan militernya. Ia bahkan menyinggung kemungkinan kebijakan Amerika yang bisa merugikan Eropa, termasuk potensi tarif baru jika Uni Eropa menjalankan regulasi digitalnya sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, Eropa mulai membicarakan penguatan ekonomi internal, termasuk wacana penerbitan utang bersama seperti Eurobond untuk investasi skala besar. Di sisi lain, Amerika juga menghadapi tantangan ekonomi di sektor energi. Pasokan minyak berat Venezuela yang sebelumnya melonjak justru sulit terserap pasar. Diskon besar diberikan, dari $9,50 per barel hingga turun menjadi $6 per barel. Namun, minat tetap terbatas. Seorang pedagang minyak mengatakan, pasok terlalu banyak, tapi peminatnya terbatas. Situasi ini membuat sebagian kilang Amerika harus memutar otak. Harga diturunkan, tapi pembeli tetap sepi. Kalau konflik benar-benar melebar, biaya militer yang harus ditanggung Amerika juga tidak kecil. Ambil contoh pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln. Sekali operasi, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai sekitar $1 miliar. Itu belum termasuk bahan bakar, logistik, hingga operasional jet tempur seperti F-35 yang sekali terbang bisa menghabiskan biaya sangat besar per jam. Artinya, setiap langkah militer memiliki konsekuensi finansial yang tidak ringan. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke satu titik. Apakah semua ini sekedar strategi tekanan untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi? Atau justru sinyal bahwa dunia sedang bergerak menuju ketegangan yang lebih luas? That was just one down. Nous ne voulons pas un Iran qui se dote de l'arme nucléaire ou qui ait ses capacités balistiques. Mais je pense que la plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher par la voie militaire à faire un changement de régime en Iran. Un changement de régime parce que personne ne sait dire ce qui vient après. En 2003 en Irak était une bonne idée. Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en Libye la décennie précédente était une bonne idée? Non. Oh my God! Mungkin itu yang terlintas di benak Donald Trump saat ini. Niat awal ingin menunjukkan kekuatan, tapi situasinya justru berbalik arah. Tekanan demi tekanan datang silih berganti. Bukan hanya Rusia dan China yang disebut memberi dukungan kepada Iran di tengah ancaman Amerika, kini sejumlah negara Eropa juga ikut bersuara dan mengambil langkah yang dinilai mempersempit ruang gerak Washington. Situasi ini makin terlihat jelas ketika Presiden Amerika Serikat memerintahkan kapal induknya untuk menjauh dari perairan Iran. Ебать, она рычит. Пацаны. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, oke? Agar kalian gak ketinggalan